membalas makar. Tuhan membalas tipu muslihat. Apa nggak bisa? Membuat mulut orang yang pengkhianat, orang fasik, nyata-nyata guru yang menyayangi dia, mengasihi dia, dihianati kemudian hanya untuk sekedar 30 keping perak duit. Lalu Tuhan kemudian menutup mulutnya. Apa nggak bisa? Jelas itu. Jadi dalam hal ini saudaraku, dudukkan Yudas sebagai orang fasik. Itu dulu, dudukkan Yesus sebagai orang yang benar. Umat Islam itu sudah selesai. Umat Islam diajarin Nabi Isa tidak disalibkan. Udah selesai. Kita tidak punya kepentingan. Kenapa kita berdialog seperti ini? Karena Kristen datang dari barat, masuk ke wilayah Indonesia ini, mengajarkan umat Islam untuk menyembah Yesus, untuk percaya kepada yang mati di atas tiang salib itu adalah inkarnasi Tuhan. Dengan menggunakan dalil-dalil, istilah-istilah Islam masuk ke dalam kitab mereka. Maka kewajiban kami menyadarkan saudara-saudara, kalau kami kan udah tidak ada masalah. Imani Nabi kami terangkat ke langit. Yang jadi masalah ini adalah Anda menginginkan kemudian pembunuhan terhadap orang benar, sama seperti iblis, sama seperti orang Farisi, sama seperti ahli Taurat, sama seperti mahkamah agama. Maka muncul pertanyaan, ada apa dengan kalian? Coba baca Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ini kurang apa lagi datanya ini? Kalau bukan iblis yang menahan hati Anda untuk meninggalkan Kristen, lalu apa? Akal Anda sudah menerima, hati Anda sudah menerima, tinggal iman Anda aja yang tergadai oleh iblis. Karena iblis bersumpah akan memasukkan seluruh keturunan Adam ke neraka bersama dengan dia. Ini yang dikatakan oleh Al-Quran. Apa yang membuat Anda bertahan? Setelah Anda tahu dalilnya, setelah Anda mengatakan aku percaya kepada Yesus, oke, tak kasih dalil. Di dalam pewarta Lukas 24:44, Yesus sendiri mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, dalam kitab para nabi, Nevi'im, dan kitab Mazmur. Loh, kok enggak percaya? Justru yang Anda imani sekarang ini menjadi Kristen apa? Seakan-akan Yesus itu berkata di dalam Lukas 24 nomor 44 itu seperti ini. Inilah perkataanku, kata Yesus, yang telah kukatakan kepada kalian ketika aku masih bersama-sama dengan kalian, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Lukas, dalam kitab Paulus, dalam kitab Markus, dalam kitab Yohanes. Itu yang mengantar kalian menyembah Yesus. Itu yang mengantar kalian menganggap Yesus yang disalib. Tapi Anda keliru. Anda diputarbalikkan otak Anda oleh iblis. Harusnya yang Anda percayai adalah yang tertulis di Taurat, yang tertulis di kitab para nabi, yang tertulis di kitab Mazmur. Kata siapa? Kata Yesus. Masa kami yang Islam percaya, Anda tidak? Makanya umat Islam itu santer mengatakan sebenarnya yang percaya kepada Yesus itu adalah umat Islam. Kalian tidak. Kalian hanya di mulut, kami di praktek. Kalian itu merasa pengikut, tapi sebenarnya yang pengikut itu kami. Kalian itu bukan, kalian itu anti Kristus. Ini buktinya. Mari kita buktikan ini. Apa kata Yesus? Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi, dilengkapi, disempurnakan, dipenuhi semua yang ada tertulis tentang aku Yesus di dalam kitab Taurat, di dalam kitab nabi-nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Sementara orang menjadi Kristen karena mengikuti kitab Lukas, kitab Markus, kitab Yohanes, Roma, Filipi, Kaliki, Pararang, padahal itu yang kalian imani. Kenapa tidak mengimani ketiga kitab yang Yesus berikan ini? Taurat, cari di Taurat Yesus diceritakan seperti apa. Kitab Nevi'im, nabi-nabi menceritakan tentang apa. Kitab Mazmur menceritakan Yesus seperti apa. Kenapa nggak pakai ini? Kenapa mesti pakai Roma dengan matinya Yesus? Dia telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Alamak, di mana Yesus memberikan legitimasi untuk menjadikan kitab Paulus ini sebagai landasan beriman? Di mana itu? Saya pun mau kalau ada. Tapi kan tidak ada, Bung. Dan satu hal, saudara Yani, ini satu hal. Saya menghargai Anda orang Sulawesi. Marilah kita berpikir secara cerdas.
Bagaimana mungkin Anda menggadaikan iman Anda kepada orang yang tidak jelas? Mohon maaf sekali lagi. Saya mengatakan Paulus itu adalah Lucifer, iblis. Kenapa saya mengatakan dia iblis? Tidak tahu. Mamanya pun kita tidak tahu. Tapi dia mampu kemudian memblokade otak manusia, miliaran manusia, mengajak manusia kemudian untuk kufur kepada pencipta langit dan bumi dengan menyembah kepada manusia. Sekali lagi saya katakan, saya yakin sekali Lucifer yang dimaksud bintang timur itu adalah Paulus in the gang. Dia tidak ditahu mamanya siapa, bapaknya siapa, tiba-tiba muncul kemudian merubah akidah orang-orang Yahudi, sampai kitabnya orang Yahudi yang tadinya dikatakan perjanjian baru diajarkan sebagai perjanjian lama, yang tadinya satu-satunya Tuhan berubah menjadi 3 pribadi, menyembah kepada Hasem yang tidak serupa dengan makhluk, tiba-tiba menjadi makhluk. Ini siapa punya pekerjaan? Lalu mana iblis itu? Mana iblis yang bersumpah di Gan Eden untuk menyesatkan keturunan Adam? Mana iblis yang katanya keturunanmu dan keturunannya akan bermusuhan satu sama lain? Mana mereka? Iblis ini mana? Mana iblis itu sekarang? Tak ada iblis itu. Tak ada. Iblis itu bekerja melalui orang-orang yang melanggar semua perintah Tuhan. Itulah kalian. Jadi mohon maaf ini, kalau Anda bisa menunjukkan kepada saya Paulus ini berasal dari keturunan Abraham, bin ini, mana? Buktikan kepada saya. Saya mengatakan dia adalah makhluk yang tidak jelas, iblis yang tidak jelas, yang merubah semua kaidah. Ingat tadi Matius 15, Matius 24 nomor 15, pembinasa keji yang diceritakan oleh Daniel. Yang siapa itu tanda-tandanya yang pembinasa keji? Menghentikan hukum-hukum kurban hewan. Sementara dalam Imamat 1 nomor 2, sampaikan kepada Bani Israel, siapapun dari tengah-tengah mereka yang ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan, hendaklah dia mempersembahkan hewan ternak dari kambing, domba, sapi, lembu. Siapa yang menghentikan ini? Pembinasa keji. Di mana dia menghentikan itu? Banyak dalil. Dia mengatakan bahwasanya dalam surat Ibrani, sekali aja kita kemudian mempersembahkan hewan, mempersembahkan kurban kepada Tuhan untuk selama-lamanya, dia hentikan kurban yang Tuhan sudah canangkan. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, lalu lakukanlah persembahan seperti yang diperintahkan oleh Musa. Yesus loh, Yesus memerintahkan umatnya untuk mempersembahkan kurban seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Ayo, Yesus loh yang memerintahkan itu. Tapi tiba-tiba datang Paulus yang tidak kita tahu siapa, bapaknya siapa, mamanya siapa, tiba-tiba menghadiahkan 13 buku. Dan ada satu lagi buku yang misterius, yaitu buku Ibrani. Ini Ibrani tulisan siapa? Muncul di tengah-tengah kitab saudara yang mengatakan korban hanya sekali saja, yaitu Yesus untuk mendamaikan dosa dunia. Wow, ini kitab siapa? Yesus tak mengenal Ibrani, Lukas tak mengenalnya, Markus tak mengenalnya, Matius tak mengenalnya, Yohanes tak mengenalnya. Lalu ini buku siapa ini? Buku Ibrani ini. Siapa yang mencatat seperti begitu kejam? Yesus dijadikan sebagai tumbal sekali untuk menghapus dosa-dosa manusia. Ini buku karangan siapa? Ada yang dari Kristen bisa jelaskan? Tak ada. Makanya saya mengatakan, Bung, Anda menerima satu pengajaran dari pembinasa keji yang tidak jelas. Siapa nama bapaknya? Siapa nama ibunya? Dari mana dia berasal? Kok dia bisa mengatakan kemudian hukum Tuhan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu sebagai kotoran, sebagai sampah, sebagai Siapa dia orang ini yang mengatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah kotoran, sampah? Itu adalah apa yang keluar dari Anos dalam bahasa Yunani. Filipi 3 nomor 8. Taurat oleh Paulus disebut sebagai kotoran, disebut sebagai skubalon. Kotoran itu Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ayo, malu kita sebagai orang Sulawesi ikut-ikut agama yang diwariskan penjajah, yang tidak jelas asal usulnya. Yesus tak mengenal kitabnya, Yesus tak mengenal pembawa agama itu. Lalu endingnya sudah tertulis oleh pewarta,
enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, diusir semua oleh Yesus dalam Matius 7 nomor 15 sampai 23. Lalu kemana saudara-saudara Kristen mau pergi berpijak? Kemana? Ke Islam tidak mungkin. Islam tak mau. Anda dianggap najis. Yahudi apalagi? Anda dianggap sebagai binatang. Yesus apalagi? Yesus menganggap kalian pembuat kejahatan. Lalu kalian mau kemana? Ke Lucifer, ke neraka berarti. Silakan ke neraka kalau begitu. Gak ada paksaan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran semua sudah kita sampaikan. Anda mau terima, Anda mau ingkar, silakan. Tapi kembali kepada tema saudara, kembali kepada tema. Tolong, kalau apa yang saya sampaikan ini keliru, apa yang saya sampaikan ini sesat, Bang Suma telah menyesatkan banyak orang, tolong tunjukkan dasar pijakan Anda mengatakan Yesus datang ke dunia, mati terkutuk di atas tiang salib untuk menjadi korban satu kali saja untuk menghapus dosa dunia. Tunjukkan kepada saya di dalam kitabnya orang Yahudi atau kitab Anda yang sudah direvisi itu, kitab yang Perjanjian Lama itu, tunjukkan di situ ada firman Tuhan yang memberikan ultimatum legalitas mutlak absolut benar bahwa Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang benar untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak benar. Saya akan memimpin pemurtadan besar-besar di Indonesia kalau dalil itu ada. Ada Kristen yang berani tampil, tunjukkan dalilnya. Dan saya akan menunjukkan dalil di dalam kitab saudara bagaimana Yesus mengharamkan pembunuhan terhadap orang benar, bagaimana Elohim tidak membenarkan pembunuhan terhadap orang benar. Saya akan tunjukkan dalilnya. Anda butuh berapa dalil? Akan kutunjukkan semua dalilnya. Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Sementara Anda dengan kemunafikan Anda di depan umat Islam Anda mengatakan tak ada keselamatan di dalam Yesus. Kenapa bisa? Sebab Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Halo, kalau Yesus jalan, kebenaran, dan hidup, berarti Yesus masuk dalam lingkaran orang-orang yang haram hukumnya dibunuh. Apalagi dijadikan tumbal, apalagi dijadikan sebagai penebus dosa orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Lalu bagaimana? Silakan. Makasih Sapo, makasih Mas Sapo. Saya nanti pelajari lagi Sapo. Silakan. Makasih ya Sapo ya. Sama-sama Sapo. Oke, Sapo. Silakan. Andi juga. Makasih Bang Yuma. Siap. Ya. Ya ini lu jangan nyerah dong, melawan dong. Tidak, saya kan ini nggak bisa juga Sapo. Saya langsung saya pelajari. Saya begini, saya kan rekam ini. Jadi saya baca apa juga yang disampaikan Sapoku ini. Bang Yuma, biar Bang Handi beliau belajar. Ya. Mudah-mudahan hidayah sampai. bisa juga kita langsung Takutnya ini belum selesai belajar dicabut nyawanya. Insya Allah enggak. Beliau ini mau belajar. Guru Soalnya Anda kasih tahu Matius 275 itu. Kan sudah saya rekam ini, jadi Bang Yuma, Sapoku, saya lihat, saya rekam lagi, ya, pelajari gitu loh maksud saya. Ya, betul. Orang yang mendalami Bible itu selangkah dua langkah menuju hidayah. Percaya sama saya. Yang ngotot tidak bisa mendapatkan hidayah itu adalah orang yang ego. Kaget dengan hadirnya para apologet Islam yang lebih paham Bible daripada pendeta-pendeta mereka. Kaget. Akhirnya mereka bertahan ala kadarnya dengan asumsi, ngotot, bahkan berujung kepada apa? Penghujatan, merendahkan, menistakan, bahkan dituntut, bahkan saya ingin dicari, akan saya temukan. Padahal kita di sini menjelaskan kebenaran. Seperti Anda, saudara-saudara Kristenku, jarak antara kitab saudara Perjanjian Baru itu nanti diresmikan di abad keempat Masehi. Kitabnya Nabi Musa itu 1400 tahun sebelum Masehi. Berarti jarak antara Nabi Musa, kitab Nabi Musa dengan kitab kalian itu lebih 2000 tahun kurang lebih. 1800 tahun kurang lebih jaraknya. Kalian kemudian membuat buku untuk mencocok-cocokkan kitabnya orang yang ribuan tahun lamanya.
sebelum kitab Anda cocok, orang-orang terdahulu Anda mencocok-cocokkan. Oh ini yang cocok dengan ini, kita buatkan cerita Yesus begini seperti yang tertulis di kitab Yesaya 53. Terus ini ada lagi di Mazmur 8, Pak. Ya kita buatkan kayak gini. Akhirnya apa yang terjadi? Yang dilakukan oleh Origen, Lucian dan Hesesius itu adalah revisi untuk mencocokkan Septuaginta. Nah, kitab Anda kemudian Anda mengklaim bahwa perjanjian baru ini adalah kitab suci karena sudah sesuai dengan perjanjian lama. Padahal ini pekerjaan orang untuk menjadikan sebuah kebenaran menurut perspektif mereka. Maka mereka mengambil perjanjian lama, Septuaginta, mereka serasikan dengan kitab mereka. Jadi satu bendal sama perjanjian baru. Pertanyaannya, apa hak kalian mengambil kitabnya orang Yahudi? Tak ada kan? Apa hak kalian berbicara tentang Hasem? Tak ada kan hak kalian? Apa hak kalian berbicara mengenai Abraham? Tak ada kan? Apa hak kalian berbicara tentang Nabi Musa, Nabi Daud, tentang Yesus? Tak ada kan? Tak ada sama sekali. Hanya karena kalian memegang buku itu, karena kalian kemudian merasa punya hak. Lalu kami, umat Islam, kitab Anda yang perjanjian baru bercerita tentang perjanjian lama. Ada enggak perjanjian lama bercerita tentang kitab saudara? Tak ada. Berjalannya waktu, abad kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, muncul Al-Quran. Al-Quran menceritakan kitab saudara dan menceritakan kitab yang lebih tua. Kenapa? Karena kita digilir oleh waktu. Berjalan waktu ini, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Dan yang menyaksikan kita siapa? Yang maha menyaksikan, yang maha melihat dan maha mengetahui. Dialah Allah yang menjadi saksi kemudian, yang menginformasikan tentang keadaan yang sesungguhnya terjadi melalui pewahyuan Al-Quran. Itu yang terjadi. Jadi jangan gengsi. Mengkaji tentang Kristen, mengkaji tentang Yahudi, itu adalah mengulas isi Quran. Jadi jangan Anda gengsi ketika kami berbicara tentang Yudas, tentang Kristen, tentang penyaliban. Jangan gengsi. Kenapa? Karena kitab kami itu yang menyampaikan ke kami. Maka satu bagian dari Al-Quran itu adalah kitabnya orang Kristen. Di mana dalilnya? Al-Baqarah ayat 78 sampai 79. Selayaknya kitab kalian bercerita tentang kitabnya orang Yahudi, kitab kami juga selayaknya berbicara tentang kitab kalian dan kitabnya Yahudi. Sekiranya masih ada kitab yang akan diturunkan oleh Allah, sekiranya ada, maka kitab terakhir itu akan bercerita tentang Al-Quran, bercerita tentang perjanjian baru, bercerita tentang perjanjian lama. Kenapa? Karena sama-sama kita mengaku agama samawi, berarti kita sama-sama asal yang satu. Jangan gengsi diceritakan. Berarti kalau ada yang salah di kitab-kitab terdahulu, akan dikoreksi kitab berikutnya. Seperti itu saudara-saudara sekalian. Nah, pembedanya antara saudara adalah orang Yahudi tidak mengenal perjanjian baru. Orang perjanjian baru tidak mengenal Al-Quran. Duduk perkaranya kemudian adalah tidak ada satupun nabi yang datang mengajarkan perjanjian baru. Taurat Nabi Musa, yang mengurai kemudian isi Torah disebut Nabi Isa di kami, dan penguraiannya itu disebut sabda, dan sabdanya itu disebut hikmah Injil. Kemudian datang Al-Quranul Karim. Seperti itu, Bung. Coba Anda tangkar kemudian. Kemana pangkalnya ajaran Kristen? Mau sampai ke Yesus tidak akan tembus. Ke Yesus tak tembus. Menyembah Yesus tak tembus ke Yesus. Kita Lukas tak tembus ke Yesus. Markus, surat Paulus tak tembus ke Yesus. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tetapi kami sebagai umat Islam menerima kitab saudara. Menerima sebagai apa? Menerima sebagai pemberitaan orang-orang terdahulu tentang sesuatu kejadian. Tapi kami juga menolak kitab saudara. Menolak sebagai apa? Kami menolaknya sebagai firman Tuhan dan menolaknya sebagai sabda para nabi. Jadi kami pelajari hanya sebagai materi aja. Tidak kami imani sebagai kitab suci, tidak. Kami pelajari sebagai materi, sebagai kisi-kisi dalam beragama Islam. Karena Islam itu ikra, baca. Semua harus kami baca. Karena itu perintah di dalam agama Islam. Demikian sementara, silakan. Oke, Sapo, makasih Sapo. Sama-sama Bang Yani. Oke, makasih. Yang penting ya nih, yang penting ya itu lo cari itu loh, tadi ada tantangan ya. Itu ada tadi
Tuhan membunuh orang yang tidak bersalah, terkutuk di tiang salib untuk menebus dosa manusia. Itu yang kita cari. Siapa? Aman, Mas. Sapoku aman. Oke, makasih ya, sapoku semua. Iya, Ya. sama-sama Bang Yani. Sehat Dan selalu. lihat juga ya nih kontradiksi kematian Yudas. Tuh pelajari juga di situ. Beda-beda penceritaannya. Silakan. Aman, ya aman Bunda Rahma aman. Oke, makasih semua ya. Iya, sama-sama Bang. Oke, Anda stay kalau mau pergi. Ya, kita sambut lagi tuh yang satu, Pak Heong. Selamat malam. Heong. Wan. Malam Bang, Ya, silakan Bang Wan. malam Bang Juma dan semua. Malam Ya. Bang. Silakan. Ya, ya kok saya semalam sempat debat sama Bang Juma, cuma saya di-kick. Di-kick ya? Iya, Bukan kita rungkat. bukan, saya di-kick. Oh, Yang ngebahas tentang Yudas juga, Yudas dan Yesus yang disalib itu, antara Yudas dan Yesus. Ya, silakan Bang ditanggapi. silakan. Bang. Bang. Ya, oke. Jadi kemarin tuh saya tanya di mana dalilnya bahwa yang disalib itu adalah Yudas. Maksud saya dalil itu bukan maksud saya dalil itu ada sesuatu yang jelas gitu. Maksudnya kalau di keempat Injil itu jelas sekali tertulis bahwa yang disalib adalah Yesus di keempat Injil ya. Tapi kemudian yang saya mau tanya di mana di kitab apa ditulis bahwa yang disalib itu dalil kan? Kalau kita bicara dalil, kalau yang Bang Juma tadi jelaskan karena saya cukup dengar cukup panjang, itu Bang Juma mencomot ayat dan kemudian membuat sebuah tafsir. Sedangkan yang dibutuhkan itu adalah dalil tulisan. Karena kan teman-teman muslim seringkali bilang begini, di mana ayatnya Yesus mengatakan akulah Tuhan. Ya kan? Artinya teman-teman muslim mengharapkan ada dalil yang jelas begitu. Ayatnya di sini misalnya. Nah, ini cara yang sama saya akan kembalikan kepada teman-teman muslim, di mana di kitab apa disebutkan bahwa yang disalib itu Yudas. Monggo. Oke, baik. Sebelum kita jauh ke situ, saya ingin bertanya dulu kepada abang ini. Kira-kira kalau penulis Bible atau penulis informasi atau semua pewarta yang ada pada masa itu, kitabnya atau bukunya sampai di tangan kita hari ini, selayaknya Lukas, Markus, Matius, Yohanes, kira-kira menurut saudara ada tidak dari catatan-catatan mereka ini yang akan mengatakan itu Yudas? Kalau ditanya kira-kira saya nggak bisa jawab ya Bang. Ya, karena Paulus mengatakan, aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil lain. Berarti ada Injil lain. Sedangkan kalau Lukas, Markus, Matius, Yohanes menuliskan yang disalib itu adalah Yudas, kira-kira apakah Romawi Katolik bisa menerima empat buku ini? Bang, itu udah pakai asumsi Bang. Kalau udah pakai kira-kira itu kan jelas sekali bahwa di keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ditulis bahwa yang disalib adalah Yesus Kristus, begitu kan? Nah, tadi saya tanya di mana, di kitab mana ditulis bahwa yang disalib adalah Yudas, begitu. Karena mohon maaf sebelumnya, saya baca tafsir dari Quran, ada ya Qurannya teman-teman Muslim itu mengatakan bahwa kalau nggak salah tafsirnya Ibnu Katsir itu yang mengatakan bahwa yang disalib adalah salah satu dari ke-12 Hawariyun yang paling muda. Siapa itu? Yohanes.
Kalau dibilang usia paling muda harusnya Yohanes. Gitu ya. Iya. Nah, Itu menurut tafsir Oke. kitab Anda sendiri ya. Oke, baik. Itu Artinya tafsir. gini, ya sebentar Itu Bang. tafsir. Artinya begini Bang, dari teman-teman Iya. Muslim pun tidak ada kesepakatan bahwa yang disalib itu Yudas. Saya kemarin berapa bulan lalu pernah debat sama siapa? Ibu Mican kalau tidak salah. Dia mengatakan yang disalib itu adalah Yesus Barabas. Kalau saya pernah dengar juga Ustadz Munsir Situmorang mengatakan bahwa kalau ada yang berpikiran bahwa Yudas yang disalib itu mengikuti pelajaran dari Israel. Terus saya mengikuti juga Kainama. Kainama mengatakan bahwa dia malah mengatakan yang disalib itu Yehohanan katanya. Terus berubah lagi, yang disalib itu bisa jadi Simon dari Kirene. Sekarang Anda berdiskusi dengan Gurunda. Silahkan lanjut. Gak usah lagi bawa-bawa Oke. yang lain. Jadi gini, Sekarang Bang. depan. Silakan. Ya oke, maksudnya saya di dalam teman-teman Muslim pun tidak ada kesepakatan. Itu tidak penting karena tidak terkait dengan akidah secara primer dan sekunder. Yang kami imani ini adalah Nabi Isa selamatkan, tidak ada penyaliban, selesai. Karena efek terhadap penyaliban ini tak ada untuk iman, tak ada untuk keselamatan. Semata-mata dalam iman kami yang disalibkan ini adalah orang yang menggantikan Nabi Isa yang telah membuat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam. Lalu kalau dia adalah si A, si B, si C, apa hubungannya dengan kami? Tak ada hubungannya dengan ilmu fikih, tak ada hubungannya dengan ilmu qiraat, tak ada hubungannya tentang akidah, tak ada sama sekali. Nah, kalau Anda bertanya tentang tafsir, ini saya tidak akan menunjukkan tafsir, saya menunjukkan dalil di dalam kitab saudara yang Anda imani sebagai firman Tuhan dari kitabnya orang Yahudi yang dipakai, yang digunakan oleh bapak-bapak gereja sebelum Bapak. Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Menurut saudara, ini kitabnya orang Yahudi ya, bukan untuk Roma Yunani. Menurut saudara, Ulangan 21 ini, nomor 22 sampai nomor 23, ini cocok untuk Yesus atau ini cocok untuk Yudas? Ingat, Yesus dan Yudas sama-sama memiliki kitab ini. Yesus dan Yudas sama-sama Bani Israel. Yesus yang Yudas sama-sama keturunan Yakub. Kira-kira di antara dua oknum ini, yang mana yang cocok untuk menerima hukuman dari Tuhan? Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Menurut saudara, ini firman Tuhan ini cocok di sini Yesus atau Yudas? Pakailah akal sehat. Silakan. Oke, saya jawab ya Bang. Menurut saya itu tidak cocok kepada Yesus. Yang kedua, dan tidak cocok kepada Yudas. Kenapa? Karena tidak ada kesalahan Yudas yang sepadan untuk hukuman mati. Terkutuklah orang yang makan suap. Iya, tapi dia nggak sepadan harus dengan hukuman mati, Bang. Yang sepadan dengan hukuman mati kalau menurut ya di dalam itu kalau udah menyekutukan Tuhan, berbuat zina, itu yang sepadan dengan hukuman mati kan, Bang? Amsal 21:18, orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Iya, itu kan bukan di Taurat, Bang, itu Amsal, Bang. Cocok, tapi Yesus mengatakan di dalam Lukas 24:44 harus tergenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab para nabi. Oh iya, saya setuju itu. Saya setuju. Pembuatan tentang Yesus ini tulisan siapa nih, Bang? Amsal ini. Amsal itu tulisan Salomo. Nah, berarti masuk ini kan? Salomo bukan nabi, Bang. Siapa Salomo bilang? itu raja. Coba cari aja, Bang, di mana Nabi Salomo. Kalau dibilang di dalam bilangan, di situ dijelaskan, jika ada di antaramu seorang nabi
maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya dan akan berbicara kepadanya melalui mimpi. Jadi Amsal ini menurut saudara karangan. Amsal dia dikasih hikmat. Salomo memang raja Berarti dia hikmat. nabi. Semua orang yang dikasih gini bang, yang punya Lah, hikmat bahaya nggak itu. cuma itu. Bahaya itu kalau Einstein semua orang tuh bisa punya dikasih hikmat lebih loh, menulis Bang. sebuah buku kayak gini. Albert Einstein itu dikasih hikmat loh bang. Dia juga setara dengan dia Salomo. disebut nabi nggak? Dia disebut nabi nggak? Enggak Oh tidak. kan? Kalau Iya, orang iya. yang disebut nabi itu, dia diberi penglihatan dan Tuhan berbicara kepadanya. Kata nabi itu asalkan dari nubuatan bang, profesi. Jadi Salomo itu tidak sedang profesi dia. Dia mendapatkan bahaya ilham ini. dari Tuhan, iya. Sekarang Tapi dia coba tidak tanya sedang praktisi profesi. Torah, praktisi Yahudi, benarkah Salomo ini bukan seorang nabi? Dia raja. Itu dulu. Bang. Kalau menurut teman-teman Muslim, ya Salomo adalah nabi, tapi di Alkitab dijelaskan dia adalah raja, bang. Loh, kalau dia raja seperti Daud kan? Daud juga bukan nabi. Kalau Daud ada ditulis seorang nabi. Kalau Jadi ada ini bukan. Bukan, karena nggak pernah ditulis dia seorang nabi. Kalau Tapi dia Daud menerima di Kisah firman Para Tuhan. Rasul. Iya bang, murid-murid Yesus juga terima firman Tuhan, tapi nggak pernah dipanggil nabi. Dari mana Anda mengatakan murid-murid Yesus menerima firman Tuhan? Ya dia dengar tiap hari perkataan Yesus sendiri, bukan firman Tuhan itu. Yesus menyampaikan firman Tuhan kepada murid-muridnya, bukan kepada Lukas, bukan kepada Matius, penulis Markus, penulis Yohanes, bukan kepada Paulus, tapi murid-murid yang teraniaya oleh Paulus, the gang. Loh, kan saya tadi nggak ngomong tentang mereka, saya ngomong. Iya, oke lah, murid-murid. oke. Jadi ini kitab Amsal ini kitab apa ini? Termasuk kitab apa dia ini? Masuk ke Kitab dalam hikmat, kitab Bang. apa dia ini? Itu kalau di dalam itu kalau nggak salah itu kitab syair berarti bang masuknya. Syair, Iya, bukan firman Tuhan. kitab syair ya dia Ya, bukan firman masuk dalam Tuhan. tanah, masuk dalam tanah, tapi dia bukan Nevi'im. Nevi'im itu kan nabi. Firman Sedangkan Tuhan ini, kitab Amsal ini bukan firman Tuhan. firman Tuhan bang, Oh, firman Tuhan. firman Tuhan. Tapi ditulis oleh orang biasa. Ditulis oleh seorang raja yang berhikmat, dikasih hikmat lebih sama Tuhan. Jadi dia kan pengkhotbah, terus Amsal, terus Kidung Agung itu adalah tulisan dari Salomo yang adalah inspirasi saya pikir dari hikmat dari Tuhan gitu. Tapi itu bukan bicara tentang nubuatan. Coba kita tanya dulu tuan rumah Dinda Yonatan Nandar, monitor. Ya, Guru Nda. Pernah dengarkan dari praktisi Torah kalau Salomo ini bukan nabi? Kalau Solomon, Nabi Sulaiman, Solomon itu memang di dalam secara eksplisit di dalam tanah Torah Nefilim Ketubim tidak ada tertulis sebagai nabi. Cuma kalau kita lihat di dalam Torah CBLP dia adalah nabi. Makanya makanya di dalam tulisannya ada Amsal, ada Kidung Agung, ya. Itu dijadikan sebagai salah satu firman Tuhan. Kan tanah itu singkatan Torah Nefilim Ketubim. Semua ketubim itu adalah firman Tuhan. Makanya orang Kristen sendiri mengenal 3 sola scriptura, gracia, dan sola fide. Sola scriptura itu meyakini bahwa Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu adalah firman Tuhan. Salomo meskipun secara literal tidak tertulis, tetapi di dalam Torah CBLP, di dalam keyakinan orang Yahudi adalah sebagai raja dan sebagai nabi. Itu di Bunda Rahmat lihat di situ. Gitu Guru Nda. Dia termasuk dari 40 ya, salah satu dari 48 nabi Yahudi menurut Rashi, betul yang disampaikan Akhi itu. Iya. Rasul. Jadi Salomo ini bukan nabi, tapi Raja, Paulus rasul gitu. Iya. Oh, ya.
Nabi Oke. Yahudi ini Iya. termasuk dari 48 Nabi Yahudi. Jadi gini Bang, tadi Oke. kan tadi kan Abang bilang tentang di dalam apa? Ulangan 21 apa kalau nggak salah ya? Iya. Iya. Nah, oke ya. Jadi hilang konten saya. Oke. Nubuatan tentang Yesus itu bukan cuma di situ, Bang. Ada banyak nubuatan Yesus dalam Taurat. Termasuk Enggak. inti dari Taurat itu adalah Yesus sebenarnya. Inti dari Taurat atau Itu doktrin. Itu, Bang, ending dari doktrin. Taurat adalah kesalahan kita ditebus dengan penumpahan darah. Mana dalilnya itu di Taurat? Ya memang Taurat begitu, Bang. Ya coba tunjukkan. Ini kan yang kemarin kita bahas. Tunjukkan di dalam Taurat Tuhan pencipta langit dan bumi minta penebusan dosa dengan darah manusia. Saya nggak bilang darah manusia dari tadi, Bang. Saya bilang di dalam Torah itu ada penebusan dosa dengan penumpahan darah. Tapi Darah apa, darah Bang? hewan. Darah hewan. Yesus Darah hewan. Sebentar, Bang. Saya jelasin dulu ya. Jadi darah hewan itu berupa domba atau kambing atau lembu begitu yang tidak bercacat. Nah, itu gambaran dari akan datang seseorang yang adalah disebut sebagai anak domba Allah yang menyelamatkan dosa dunia. Itu yang disebut kepada Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Waktu Yohanes Pembaptis lihat Yesus, Yohanes Pembaptis langsung bilang bahwa dia ini adalah anak domba Allah penghapus isi dosa dunia. Jadi kalau bicara tentang nubuatan Yesus di Torah pun ada. Di Nubuatan mana Yesus di dalam kitab kitab nabi-nabi ada, di kitab Mazmur ada. Jadi nggak bisa terpaku hanya di satu ayat tadi itu, Bang. Enggak, kita harus terpaku di situ. Kalau begitu, Paulus mengutip dari mana? Galatia 3 nomor 13 itu dikutip dari mana? Ya memang jadi gini, Bang, dengan Yesus mati di kayu salib, dia yang menanggung dosa dunia, dia yang tidak berdosa, menanggung dosa dunia, menjadikan dirinya terkutuk gitu, Bang. Makanya dikatakan di Galatia itu, terkutuklah orang yang mati di salib. Pada dasarnya, Yesus yang menanggung dosa dunia ini, Bang. Dia Kok yang bisa adalah ada? suci. Di mana? Di mana ada dosa untuk dunia? Di mana itu, Bang? Anda dapat ilmu dari mana ini semua ini? Ada nggak dalilnya gitu loh? Kalau bicara dalil, tadi saya juga udah tanya dalil sama Abang. Ini ulangan 21 dalilnya. Dalil yang Abang tadi sampaikan itu adalah tafsir Abang tentang Loh, ini ayat-ayat bukan itu. tafsir. Anda sendiri mengatakan ini tidak cocok untuk Yesus. Kan? Anda sepakat kan itu? Iya. Nah, sekarang kalau ini bukan yang menjadi rujukan Paulus dalam Galatia 3 nomor 13, lalu yang mana? Tertulis di mana? Kan dikatakan oleh Paulus, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang. Itu tertulis di mana? Coba bantu saya. Di mana itu, Pak, tertulis? Kalau tentang ayat itu memang Paulus mengutip itu. Nah, Kenapa? mengutip Karena- ini kan? Iya, betul. Nah, betul. sekarang Anda mengatakan ini tidak cocok untuk Yesus. Begini, Bang. Kalau dari kata-kata katakan bahwa orang benar tidak mungkin itu saya setuju. Tapi pada kenyataannya Yesus memang dibuat oleh, kan Abang tahu lah cerita itu, pasti Abang juga sering baca Alkitab bagaimana kemudian memang tidak ditemui kesalahan di dalam Yesus, tapi kemudian orang banyak meminta supaya Yesus disalibkan. Orang banyak meminta supaya Yesus disalibkan. Kira-kira Tuhan melanggar enggak perintahnya ketika dia mengatakan akan menyelamatkan orang yang dicintai, yang dikasihi? Pada kasus tertentu, kasus penyelamatan ya itu memang terjadi, Bang. Penyelamatan? Ya kasus penyelamatan, Bang. Penyelamatan Penyelamatan dunia ini. apa? Gini loh, Bang. Tadi kan saya udah bilang bahwa di dalam perjanjian lama, penyelamatan manusia atau penebusan dosa harus menggunakan domba atau binatang yang tidak bercela, ya kan? Abang pasti tahu tentang itu. Dan itu digenapi dengan Yesus.
Yesus Alamak. adalah Tolong tunjukkan dasar pijakan Anda mengatakan digenapi Yesus itu dari firman Tuhannya itu di mana tertulis? ya tadi kan saya udah bilang bahwa Di mana? si Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Ya. domba Allah. Iya kan? Yang saya minta ini adalah kitab yang tertulis kata Yesus harus digenapi tentang aku semua yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Mana? Di dalam Taurat itu, Bang, ya, inti dari Taurat itu adalah karya penebusan. Ya itu kalau cuma ngomong kayak gitu juga semua pun bisa. Mana tertulis? Yang harus tertulis, Bang. Mana tertulisnya? Ada banyak, Ya termasuk udah. ulangan 18 juga bisa. Ulangan 18 itu tentang apa? Seorang nabi yang datang sama seperti Musa, nggak nyambung itu, Bang. Kok nggak nyambung gimana? Itu juga nubuatan tentang Yesus. Tentang penebusan dosa, Bang. Jangan kemana-mana. Tentang penebusan dosa mana? Jadi gini ya, ada yang namanya apa tuh penggambaran, Bang. Alamak. Ada namanya penggambaran. Jadi anak Yesus itu adalah gambaran anak domba yang disembelih di Perjanjian Itu Lama. kata Yohanes. Kalaupun Anda mengikuti itu, Bang, ini tak ajarin. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 45 nomor 22, dosa untuk seluruh negeri itu yang disembelih itu lembu, bukan domba. Imamat 4 nomor 13 sampai nomor 14, jika satu orang Israel berdosa, ya, jika semua orang Israel berdosa, semua orang Israel nih yang berdosa, maka korbannya adalah lembu jantan. Imamat 4 nomor 27 sampai nomor 8, jika rakyat jelata yang berbuat dosa, maka korbannya adalah kambing betina, domba betina. Imamat 4:22 nomor 23, domba jantan itu hanya diberikan untuk satu orang pemuka aja, pemuka Israel. Kalau untuk satu ekor domba itu diperuntukkan untuk menebus dosa pemuka orang Israel atau tokoh atau imam orang Israel. Itu data di kitabnya orang Yahudi. Jadi kalau Yesus Anda ibaratkan seekor domba yang disembelih, dia itu dikorbankan untuk satu orang imam. Kalau untuk seluruh orang Israel, satu ekor sapi untuk seluruh orang Israel. Untuk seorang rakyat jelata dari Bani Israel, satu ekor domba betina. Untuk satu orang bangsawan Israel atau imam Israel, satu ekor domba. Lah Yesus domba untuk satu orang dong. Ya dibedakan, Bang. Nah, dibedakan. Domba Asumsi biasa. lagi kan? Asumsi lagi. Pemutarbalikan fakta. Firman Tuhan dibantah. Firman Tuhan dalam imamat dibantah. Dalam Yehezkiel 4 dibantah. 45 dibantah. Lalu kita Yang harus mengikuti asumsi. Tadi kan saya nggak pakai asumsi, justru saya kasih dasar 4 Injil itu mengatakan hitam di Ya, atas 4 putih. Injil. Itu kan kitabnya orang Roma, Bang. Yang kita minta ini firman Tuhan. Kok bisa jadi kitab orang Roma sih? Lalu kitabnya siapa itu? Ya murid-murid Yesus. Ya lama. Sudahlah, Bang. Kita jujur-jujuran aja dulu. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, apa dosa Yesus? Kok dia yang harus menggenapi ini? Jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang, tetapi harus engkau menguburkan dia pada hari itu. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Jadi korban apa yang digantung ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Benarkah Yesus dikutuk oleh Tuhan? Karena menanggung dosa dunia, ya dia menerima kutuk, Bang. Berarti Yesus Dia ini menjadikan adalah dirinya berarti Yesus ini orang terkutuk.
Ya, ketika menanggung dosa dunia, dia menjadikan dirinya Bang, terkutuk. bukan dosa dunia bang di sini. Itu Kristen punya, itu produk Kristen. Ini di sini seseorang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati. Dia yang berbuat. Yesus emang ada perbuatannya yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, justru itu Bang, karena dia tidak, Bang. Maka dia yang bisa menebus dosa. Dia tidak Di tidak ada mana dosa. dalilnya? Yesus tidak berdosa. Berarti membantah firman Tuhan di Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang suci. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Kok di sini malah dibunuh? Yang mana yang benar? Tuhan mengatakan jangan membunuh orang yang bersalah, yang tidak bersalah. Jangan membunuh orang yang benar. Kok Anda jadikan di sini Yesus? Bang, kalau baca tentang di dalam perikot itu kan aturan kepada bangsa Israel, Bang. Itu yang berlaku umum pada saat itu. Begitu sama lah, sebenarnya di Indonesia juga aturannya begitu kan, nggak boleh menghukum orang yang nggak bersalah. Iya, memang betul. Itu kan begitu kan. Terus dari mana konsepnya membunuh orang bersalah, membunuh orang yang tidak bersalah untuk orang yang bersalah? Itu konsep dari mana? Ya memang Yesus. Jadi begini, Yesus jangan pakai ayat yang itu, Bang. Karena maksudnya gimana ya, ini? Karena Yesus mengatakan harus tergenapi tentang dia dalam kitab Taurat. Iya, iya. Dan itu nggak bisa diarahkan hanya kepada Yesus, karena itu berlaku umum buat orang Israel pada masa itu bahwa ya tidak boleh menghukum orang yang bersalah. Nah, Yesus sendiri orang yang tidak bersalah kenapa dihukum? Ya karena dia harus menebus dosa manusia, menebus Dari kesalahan mana orang. konsep nebus dosa manusia dengan membunuh manusia? Dari mana konsepnya, Bang? Yesus sendiri bilang Mesias itu harus mati. Alamak. Yesus sendiri yang bilang. Di mana konsepnya menebus dosa dengan mengorbankan manusia yang benar? Ya. Jadi di perjanjian lama itu adalah gambaran sesuatu yang akan terjadi di dalam perjanjian baru, Bang. Makanya di kitab kami perjanjian lama, kami juga harus belajar perjanjian lama, Bang. Walaupun kami tidak harus mengimaninya karena kami harus belajar loh. Begini, Bang, urutannya. izinkan saya Bang berbicara. Dikatakan begini di dalam Matius 24 nomor 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Siapa yang dimaksud pembinasa keji ini? Menurut Nabi Daniel, kita baca Daniel 12 nomor 11. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkannya dewa-dewa kekejian yang membinasakan. Ini menurut saudara yang menghentikan korban sehari-hari berupa hewan kambing tadi itu siapa? Setahu saya berhentinya itu setelah Kaisar siapa ya? Saya lupa, yang menghancurkan Yerusalem abad tahun 70 Masehi itu. Berhentinya korban itu. Bagus. Artinya abang tahu. Artinya abang ngerti. Ngerti berarti abang ini. Bahwa pembinasa keji itu adalah yang menghentikan korban hewan-hewan tersebut. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkannya dewa-dewa. Anda paham dewa ini teos. Teos ini merujuk kepada Romawi Yunani. Makanya yang ada dalam kitab saudara itu teos, dewa. Ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan. Itu yang muncul setelahnya kemudian. Maka agama Kristen itu berpusat di pusat pengajaran penyembahan kepada dewa-dewa. Daniel 11 nomor 31, tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Menegakkan kekejian yang apa ciri-cirinya? Menghapus korban sehari-hari. Dan Yesus mengatakan yang dikatakan oleh Nabi Daniel. Berarti ini menghapus korban hewan, menggantikannya dengan korban manusia. Inilah yang dimaksud menegakkan kekejian yang membinasakan. Siapa yang beriman kepada korban berupa manusia pasti binasa.
Lalu kemudian dalam Daniel 9 nomor 27, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang untuk selama satu kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ini yang disebutkan oleh Yesus dalam Matius 24, Matius 15 tadi. Itu bicara tentang antikris akhir zaman, Bang. Loh, kok jadi akhir zaman pula nih? Siapa yang memberhentikan korban sehari-hari? Ya, memang dilakukan oleh abad 7 itu ya. Abad 7, tahun 70 Masehi itu ya. Iya, siapa Bang yang Jenderal Titus kalau nggak salah ya. yang memberhentikan kemudian korban sehari-harinya Bani Israel itu siapa? Anda kan tadi mengatakan dengan korban sekali, karena dia adalah darah yang suci yang tidak punya dosa. Itu ajaran dari mana, Bang? Itu penggenapan dari Iya, penggenapan dari Daniel, betul. Penggenapan dari Torah, Bang. Iya, penggenapan dari kitab Daniel. Betul. Loh, Yesus sendiri yang mengatakan kok dalilnya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, dan ini perkataan Yesus ke muridnya. Berarti seangkatan pembinasa keji ini dengan murid-murid. Tolak ukurnya di situ. Nah, makanya saya berkata, ini Paulus ini siapa? Bapaknya kita tidak tahu, ibunya kita tidak tahu, tiba-tiba muncul menerima korban yang disajikan oleh iblis, lalu dijual keluar, mengajarkan bahwa ini adalah keselamatan. Iblis loh Bang, yang merasuki Yudas, iblis yang merasuki imam kepala, mahkamah agama, orang-orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat, sehingga Yesus itu ingin disalibkan. Iblis yang merasuki mereka. Iblis yang menginginkan itu. Nah, sekarang Paulus ini siapa? Apanya iblis? Duta besarnya? Paulus Rasul Yesus. Rasul Yesus? Ya. Kata siapa Bang? Kata Alkitab. Ah, itu udah bahasa. Udah bahasa orang tidak tahu dasar ini. Kenapa Anda menyepelekan Yesus? Maksudnya? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 ini? Satu di antaramu iblis. Di mana Yesus mengatakan memilih Paulus? Waktu di dalam Kisah Para Rasul. Nah, berarti Lukas yang menceritakan kan? Iya. Apanya Lukas dengan Paulus ini hubungannya apa? Teman sekerja mungkin. Nah, teman sekerja. Ada nggak mereka teman sekerja dengan Yesus? Siapa? Dua orang ini. Jadi baca aja di Kisah Para Rasul 11 itu Bang, bahwa ya, itu kan cerita orang itu Lukas, akan Bang. Ya Bang, artinya susah kita diskusi kalau setiap saya ngomong tentang kitab-kitab saya di Injil, terus Anda bilang, oh itu menurut ini. Susah kita diskusi Bang, kalau begitu. Bukan susah. Sekarang permasalahannya Yesus mengatakan antikristus itu sejaman dengan dia. Penyesat itu sejaman dengan dia. Jadi kita mau ambil kitab yang mana ini? Sementara di situ dikatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat suci, tempat kudus, rasul. Kedudukan rasul itu tempat suci. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Apa lanjutan daripada Matius 24 itu Bang? Dikatakan apa? Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Ini pembinasa keji pernah nggak mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Pernah kan? Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul
Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau orang pilihan aja bisa mereka sesatkan, apalagi saudara-saudara yang hanya manusia biasa. Camkanlah, kata Yesus, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kalian. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ya Masias ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah yuk, siapa pembinasa keji yang dimaksud? Yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan mengaku ketemu Yesus di dalam bilik. Ini siapa? Pembinasa keji, membunuh manusia, membunuh akal manusia. Siapa dia? Bapaknya kita tidak tahu, orang tuanya kita tidak ngerti siapa. Tiba-tiba dia menghadiahkan 14 buku. Paulus itu orang Ibrani asli, Bang, suku Benyamin. Kata siapa? Loh, di Alkitab, Bang. Oke, Filipi 3 nomor 5. Oke. Sekarang kalau Anda mengatakan dia dari suku Benyamin, Anda baca Kejadian 49. Bagaimana Yakub meramalkan ke-12 murid anaknya. Tiba sampai Benyamin, apa kata Yakub? Baca di Kejadian 49 nomor 27. Benyamin, iya ayah, ketahuilah olehmu, wahai Benyamin, kelak keturunanmu akan berlaku seperti serigala. Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada siapa? Serigala. Kata Yakub, keturunanmu itu akan berlaku seperti serigala. Dia merampas harta rampasan lalu membagi-bagikan. Yesus pun mengatakan hal yang sama. Celakalah engkau, wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang untuk kau jadikan orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa yang dimaksud oleh Yesus? Orang yang seangkatan dengan dia. Tertulis di mana? Matius 23 nomor 15, endingnya di nomor 36. Siapa orang Farisi, orang ahli Taurat yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, meninggalkan Yerusalem, mentobatkan orang-orang untuk menjadi pengikutnya? Siapa? Orang Farisi, orang Benyamin, merampas Taurat dan membagi-bagikan kepada Vatikan Romawi. Itu siapa? Vatikan Romawi. Siapa, Bang? Saya ingin abang ini jujur. Kristen mula-mula, sahabat. Kalau mau itu, ya oke lah, silakan. Kristen mula-mula, Bang, itu agama mana? Di mana? Yang mula? Kristen itu di Antioquia. Istilah Kristen ya disebut pertama kali. Ya, di Antioquia mereka sudah menggunakan kitab Taurat? Ya. Belum. Mereka masih menggunakan surat-surat dari Paulus. Nanti di Vatikan Romawi baru kemudian agama Katolik itu dijadikan resmi sebagai agama kekaisaran. Diambillah kitabnya orang Yahudi sebagai rampasan perang untuk dibagi-bagikan kepada seluruh bangsa di luar bangsa Yahudi. Padahal Taurat itu dikatakan apa? Yeremia 31 nomor 31, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Bani Israel, kepada Musa, hanya berlaku untuk Bani Yakub. Mazmur 147, hukum-hukum yang datang kepada Yakub, aturan-aturan yang datang kepada Israel, tidak diberikan kepada bangsa lain. Siapa yang merampasnya ini? Keturunan Benyamin. Keluar, meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang-orang menjadi pengikutnya dan menjadi orang neraka. Baca Matius 23 nomor 15, Bang. Oke. Jadi saya jelasin dulu, Bang. Jadi Paulus itu yang keliling dunia itu dia menyebarkan bukan ajaran Farisi, Bang. Dia menyebarkan ajaran Yesus, ajaran Kristus. Di mana Yesus mengajarkan untuk meninggalkan hukum Taurat? Di mana Yesus mengajarkan hukum Taurat itu adalah kotoran? Yesus berkata bahwa aku tidak meniadakan, tapi aku menggenapi hukum Taurat. Menggenapi itu artinya menghapuskan, membatalkan.
Jadi kalau sudah tergenapi, Yesus berikan hukum baru, hukum kasih. Tidak, menggenapi Yesus- itu artinya melengkapi, menyempurnakan, Iya. Pak. Coba Menyempurnakan baca ayatnya. hukum itu. Ya, sebentar saya baca ayatnya. Silakan. Mana ini? Ingat Lukas 16:17, kata Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Oke, saya baca ini ayatnya, Bang ya. Silakan. Matius 5 ayat 17-18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bukan meniadakan, Ya. tapi menggenapi. Kalau Karena aku bukan berkata, Bang, meniadakan, ayat 18 belum saya baca, Bang. Ya, Karena itu silakan. aku berkatamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota titik pun sebelum- tidak akan ditiadakan sebelum semuanya tergenapi atau semuanya terjadi. apa Jadi, yang terjadi? Bang, Apa yang terjadi? ya penggenapannya. Iya, langit dan bumi. Bukan, Bang. Loh, Jangan salah. Anda yang membacanya, Jadi gini, Anda Bang. yang mengingkari. Gimana ini? Gini, Bang, ada, ya ampun Tuhan, iya saya harus jelaskan memang. Aku berkata, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi ada dua. Iya, sebelum semuanya terjadi itu apa? Sabar, Bang, saya lagi jelasin, main potong aja, Bang, ini. Langit dan bumi lenyap. Bukan, Bang, sampai sebelum semuanya tergenapi. Yesus datang untuk menggenapi. Jadi Menggenapi itu apa? Maksudnya menggenapi itu apa, Bang? menggenapi kedatangannya untuk mati di kayu salib. Alah, Itu penggenapan larinya dari ke Dewa hukum Molok. Taurat. Kenapa lari ke Ya. Dewa Molok, Bang? Kan tadi saya bilang bahwa Matius 5 itu, Abang sendiri yang membaca kok di situ. Di situ Yesus mengatakan dengan sangat terang sekali, sebelum langit dan bumi. Artinya apa? Berarti sebelum langit dan bumi itu tiada, semua hukum Taurat itu tidak boleh kemudian dihapuskan. sebelum semuanya terjadi, sebelum Ya, semuanya sebelum- tergenap. Jadi begini, Bang, Alamak. syarat untuk itu berakhir adalah ketika digenapi, Bang. Digenapi itu maksudnya dilenyapkan. Digenapi itu dengan kehadiran, kan Yesus di ayat 17 berkata, aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Bukan meniadakan, tapi menggenapi. Iya. Nah, terus Setelah digenapi, maka semua udah nggak berlaku lagi, Bang. berarti ditiadakan. Iya, kalau ditiadakan, Yesus gini, mengatakan, Bang, dengar, aku sabar dulu, datang sabar dulu, Bang. bukan Sabar untuk dulu, Bang. Jadi, kalau ditiadakan langsung ngomong aja, ini nggak berlaku lagi, nggak bisa. Dia harus menggenapinya baru bisa. Menggenapinya dengan apa? Dengan memberi dirinya mati di kayu salib. Makanya itulah penggenapan. Setelah Taurat itu digenapkan, maka Yesus memberi hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Makanya inilah yang dikatakan pemberitaan pembinasa keji. Anda berasumsi semua ajaran Paulus Anda jadikan sebagai acuan untuk memblokade ajaran Yesus. Di sini jelas, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. melainkan Aku datang bukan untuk menggenapi. meniadakan, Tapi bukan untuk meniadakan. Tapi Tunggu. menggenapi. Oke, Iya, yuk. bukan untuk meniadakan, Tapi untuk menggenapi. tapi untuk menggenapi. Yes, Jadi betul. ini Taurat ini mau ditiadakan atau mau digenapi atau bagaimana? Digenapi oleh Yesus. Digenapi. Jadi Yes. kalau digenapi maksudnya itu dilenyapkan, Jadi setelah tergenapi, ditiadakan. ya buat apa lagi, Bang? Nah, Sudah berarti tergenapi loh. melanggar perkataan Yesus. Gimana logikanya ini? Taurat, Logikanya gimana? Harusnya, Pak, harusnya kalau itu sesuai dengan Anda inginkan, harusnya Yesus mengatakan begini, jangan kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi sebelum aku menggenapinya. Harusnya kayak gitu. Nggak bisa ngomong harus begitu, Bang. Ini yang tertulis adalah seperti Berarti ini. bertentangan. Sekarang begini, ini hukum Taurat menurut Yesus tidak untuk ditiadakan. Betul?
Ya. Oh, Nah, melainkan untuk digenapi. ya. Terus kalau udah digenapi gimana, Bang? Berarti disempurnakan. Ah, bukan. Loh. Jadi maksud Anda digenapi itu hilangkan. Misalnya nih, kita Gini, Bang. punya duit 90.000, mau digenapkan menjadi 100.000. Jadi gimana tuh? Jadinya Nggak gitu, gimana? Bang. Nggak gini, Bang. Gimana? Jadi gini, di dalam Taurat itu ada nubuatan-nubuatan. Aduh, jangan ngajarin saya Taurat, Bang. Anda Aduh. tidak ngerti, Anda hanya mengasumsikan kitabnya orang kok. Anda hanya ingin menjual kemudian Yesus sebagai ajaran Paulus. Gak usah bawa-bawa, jangan ajarin saya Taurat. Sekarang ini permasalahannya, Pak. Anda punya uang 90.000, Anda ingin genapi menjadi 100.000, caranya gimana? Anda hilangkan yang 90, Anda tampilkan 10.000 gitu. Atau gimana ini? Nggak gitu maksudnya ayat itu, Bang. Lalu gimana maksudnya? Penggenapan Ini ada yang dimaksud- hukum-hukum Tuhan. Gini, Ini gini, ada Bang, hukum-hukum gini, Bang. Tuhan. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, hukum-hukum Tuhan. Begitu genapi, hilang semua. Bukannya digenapi itu dilengkapi, disempurnakan, diutuhkan, dibulatkan. Gini, Bang. Kalau nubuatan digenapi itu artinya apa, Bang? Kalau nubuatan itu digenapi artinya dibuktikan. Terlaksana, kan? Terlaksana. Iya betul. Yes. Terlaksana. Ya sudah, sama apa Apanya yang sama? dinubuatkan di dalam Taurat itu telah tergenapi dengan kehadiran Yesus. Tergenapi dengan kehadiran Yesus. Yes, benar, sesuai dengan ayat ini kan? Ya, artinya kalau dia digenapi, benarlah perkataan Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan. Aku datang untuk menggenapi. Artinya aku datang untuk menyempurnakan. Kalau ya oke lah. Kan begini, Bang. Jadi Misalnya gini. gini, dituliskan bahwasanya ada aturan-aturan seperti kemudian kita membuat rancangan. Rancangan itu adalah nubuat. Nubuat itu adalah ramalan. Nah, Yes. kita membuat rancangan-rancangan kemudian bikin bangunan. Setelah rancangan-rancangan ini tertulis, uraiannya segini. Misalnya kita berbuat untuk merancang untuk membuat sebuah bangunan. Tertulis rancangan itu digenapi dengan berdirinya bangunan sesuai dengan rencana. Betul? Maka apa yang tertuang di dalam nubuat terjadi dengan bangunan. Jadi yang tertulis di dalam nubuat ini terbukti dengan adanya bangunan. Nah, sedangkan yang Anda imani adalah rancangan sudah dibuat, nubuat sudah dibuat. Kemudian dihapuskan nubuat-nubuat itu dengan melahirkan sebuah hal yang tidak sesuai dengan nubuat. Contoh, mati di atas tiang salib. Mana nubuatannya? Mana rancangannya? Tak ada. Nebus dosa dengan darah manusia. Mana rancangannya? Ada. Tadi kan saya udah bilang, Bang. Mana rancangannya mati di Ada atas gambaran di perjanjian lama dan kemudian digenapi di perjanjian baru dengan kematian Yesus di kayu salib. Coba. Memang nggak tertulis di dalam perjanjian lama. Ya, lalu apa yang digenapi kalau tidak ada di dalam perjanjian lama? Dosa ditebus dengan darah manusia. Apa? Kan itu adalah gambaran, Bang. Kan tadi saya bilang itu adalah penggambaran. Penggenapannya. Ini penggambaran menurut paham Kristen Abang kan dari Paulus. Kok dari Paulus? Tadi saya udah bilang Yohanes Pembaptis itu bukan muridnya Paulus loh. Yohanes Pembaptis yang bilang ini anak domba Allah yang akan menangkap posisi dunia, itu bukan murid Paulus loh. Dari mana Anda bisa tahu bahwa itu ucapan Yohanes Pembaptis? Tertulis di Alkitab, Bang. Tertulis di Alkitab. Tadi Anda mengatakan bahwa Amsal itu bukan firman Tuhan. Sekarang pengakuan orang yang Anda tidak kenal, Anda mengatakan itu adalah firman Tuhan yang ditulis oleh kesaksian-kesaksian yang tidak jelas datangnya itu. Saya nggak bilang bahwa tadi Amsal itu bukan firman Tuhan. Saya cuma bilang bahwa Amsal itu bukan nubuatan. Aduh. Susah karena Anda kemudian ingin membantah Yesus.
Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Berarti apa yang tertulis di Taurat itu yang harus terlaksana. Ibarat rancangan bangunan, maka endingnya adalah berdirinya sebuah bangunan. Kan begitu? Yesus bilang bahwa aku memberikan hukum yang baru. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia. Di dalam kedua hukum itulah terdapat Taurat. Jadi Yesus simplified, menjadikan cuma dua hukum itu. Itu kan ada ayatnya. Kan Abang Kasihi tahu. Tuhan itu gimana caranya, Bang? Kita kemana-mana Ibadah. sudah ini, karena saya ikuti alur doktrin gereja ini. Itu kasih kepada Tuhan itu gimana caranya, Bang? Iya, beribadah kepada Tuhan. Pandainya juga Anda beribadah kepada Tuhan. Dengan cara apa Anda beribadah kepada Tuhan? Aturannya mana? Beribadah kepada Tuhan itu mana aturannya? Beribadah itu kan menjadikan diri kita hambanya Tuhan. Iya, iya. Maksudnya kan kalau di dalam konsep nabi-nabi, beribadah kepada Tuhan itu kan harus sesuai dengan kebenaran. Menyembah dalam kebenaran artinya menyembah kepada aturan Tuhan yang dibuat oleh Tuhan itu sendiri. Mana aturan ibadah? Mengasihi Tuhan itu kan Anda mengatakan ibadah kepada Tuhan. Mana aturan ibadah di dalam Kristen? Yesus pernah bilang begini kepada perempuan Samaria, kamu menyembah aku di bukit itu, sedangkan bangsa Israel menyembah di Yerusalem, di Bait Allah. Tapi akan datang waktunya di mana orang akan jadi menyembah Allah diputar-putar, dalam kebenaran. diputar-putar Enggak, dalilnya. Enggak bang, saya bilang Yesus tidak mengatakan nyembah aku. Diputar-putar sih. Nggak bicara tentang tempat, nggak bicara tentang Bukan, ini Anda mengatakan bahwasanya menyembah dalam kasih kepada Tuhan itu menyembah kepada Tuhan. Saya minta menyembah kepada Tuhan dalam agama Anda itu seperti apa? Mana aturan dari Tuhannya? Mana? Penyembahan itu adalah ketika kita menjadikan hamba. Menjadikan diri kita adalah hambanya Tuhan. Kamu nggak ngerti bahasa Indonesia ditanya, bro. Ini kan Anda mengatakan bahwa perintah itu terkumpul dalam dua simpul, kasih kepada Tuhan. Yes, betul. Tolong tunjukkan Kristen ini kasih kepada Tuhan. Apa pembuktiannya Kristen kasih kepada Tuhan? Lah, ya menjalankan ibadah, menjalankan perintah. Ibadah yang mana? Tuhan. Ibadah yang mana? Ibadah yang mana yang Anda lakukan? Ibadah, Bang. Ya ibadah kan adalah yang mana? Yang mana? Diri kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan katanya taat kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Berarti kalau ibadah kepada Tuhan berarti kan harus tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Benar kan? Iya. Nah, mana perintah Tuhannya yang Anda lakukan? Ya, di seluruh Alkitab itu perintah Tuhan. Ya. Loh, tadi Anda sudah batalkan seluruh Alkitab lagi. Katanya Yesus sudah mau membatalkan. Sekarang kembali lagi yang sudah dibatalin. Yang saya minta kasih kepada Tuhan itu mana di Kristen? Tunjukkan satu aja kalau ada. Kekristenan itu bukan sekumpulan agama dengan sekumpulan aturan-aturan, Bang. Berarti Anda memang betul-betul pengikut daripada pembinasa keji. Kan mengasihi Tuhan itu taat Silakan kepada aja. Tuhan. Alamak. Jadi begini, kekristenan itu bicara tentang hubungan, Bang. Saya tidak berbicara tentang itu. Yang saya minta pertanggungjawaban Anda memplesetkan perkataan Yesus yang mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Itu hukum utama. Yesus mengajarkan itu, kasih kepada Tuhan Allah itu adalah mengikuti semua perintah-perintah Tuhan. Ulangan 11 nomor 1, Yosua 55, Yosua 22 nomor 5. Kasih kepada Tuhan adalah taat, melakukan segala aturannya, hidup dengan setia menjalankan peraturannya. Itu dibilang kasih. Iya, oke. Nah, mana aturan Tuhan yang dilakukan oleh Kristen, sementara Kristen sudah mengatakan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan semua aturan Tuhan yang ada dalam kitab Torah. Lalu bagaimana cara Kristen kemudian untuk beribadah kepada Tuhan? Bukan membatalkan aturan, Bang. Alamak, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Ayo,
Iya, membatalkan dalam arti yang tadi saya katakan bahwa menggenapi Mulai lagi. Yesus. Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Oke lah bang. Daripada ini yang kita Yesus debat katakan ini. kusir, kita kembali ke pertanyaan saja. Sayang awal aja itu bang. Daripada muter-muter. Anda berasumsi membela pembunuh keji. Kok jadi berasumsi saya bang? Anda berasumsi. Saya minta dalilnya tadi. Mana? Dari tadi saya minta dalil. Semua yang Anda narasikan, mana dalilnya, mana dalilnya. Contoh, sekarang Anda beribadah menyembah Yesus. Mana dalilnya? Mengasihi Tuhan kan harus mentaati Tuhan. Harus ada perintah kan? Yesus Anda jadikan Tuhan. Mana dalilnya? Nyembah Yesus. Sembahlah Yesus, jangan sembah yang lain. Mana dalilnya? Iya, jadi kekristenan itu kan namanya Kristen bang. Orang-orang yang Lah yang ditanya lah, yang dijawab. Ya itulah akibatnya bang. Inilah yang saya katakan. Inilah yang saya katakan tadi di dalam Matius versi Kristen bang. Matius 24 tadi kan saya sudah jelaskan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa, Anda ngerti pembinasa kecil itu pembunuh akal. 1 Korintus 1 nomor 19. Aku akan membunuh kecerdasan, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar. Jangan comot-comot ayat dong bang. Lalu jadi, Kristen tidak comot-comot kitabnya Yahudi. Jangan comot ayat terus kemudian Anda tadi mencomot Matius 5 nomor 17. Itu tidak mencomot. Maksudnya? Loh, Anda tadi ingin mengatakan bahwa hukum Taurat itu gagal, batal dengan Anda mencomot Matius 5 nomor 17. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. Itu tidak mencomot. Enggak, memang konsepnya begitu bang. Ya sama, saya pun demikian. Saya juga mengatakan hal yang sama. Sementara Anda tadi di dalam Ulangan 21, Anda tidak bisa mendudukkan Yesus di sini. Di sini yang bisa duduk ini hanya Yudas. Nah, itu dia, balik lagi ke Yudas. Di mana dasarnya hitam di atas putih yang mengatakan bahwa Yudas? Oke, kalau saya buktikan Anda? Oke, silakan. Oke, baik. Kita baca di dalam Amsal. Anda saya ingin sepakat dulu. Di Amsal 17. Tunggu. Saya tidak mau berasumsi. Daripada Anda berasumsi, lebih baik saya. Ya, okay Amsal 17 nomor 23. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Kita setuju dulu. Menurut Amsal yang adalah firman Tuhan menurut saudara, orang fasik ini adalah yang menerima suap. Betul? Ya. Oke. Nah, sekarang Ulangan 27 nomor 25. Di situ dikatakan dengan sangat jelas bahwa orang yang fasik ini adalah orang yang terkutuk. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Ini masuk enggak di sini Yudas? Ya. Oke, masuk lanjut tidak? aja bang. Lanjut bang. Enggak, saya tanya dulu, masuk enggak Yudas di sini? Bisa jadi, oke. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Oke. Ya, berarti terkutuklah orang fasik untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Terkutuk orang fasik kan? Tadi fasik itu adalah pembunuh apa? Yang menerima suap, betul? Oke, ya. Oke. Nah, ini orang yang menerima suap. Lalu Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 44 harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Kita lihat di dalam Mazmur 20:37. Silakan Anda buka. Saya lagi nggak pegang HP satu lagi bang. Baik. Cuma satu bang. Di Mazmur 37 dikatakan begini. Di nomor 30-nya. Mulut orang benar mengucapkan hikmat. Ya, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Tuhan ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Nah, orang fasik, pemakan suap, mengintai orang yang benar dan berniat untuk membunuhnya. Ini masuk nggak Yudas di sini? Ya, silakan aja bang. Orang benar adalah Yesus, pengkhianat pemakan suap orang fasik adalah Yudas. Data-data nomor 33-nya menerangkan
Tuhan tidak menyerahkan orang benar ke dalam tangan penerima suap. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan sebagai terkutuk pada waktu diadili. Berarti pada saat dia disuap, pada saat dia disalib, Tuhan tidak mengatakan terkutuk kepada orang yang benar. Jadi yang terkutuk di atas tiang salib ini sudah pasti bukan Yesus, karena Tuhan mengatakan Tuhan tidak akan mengatakan terkutuk pada saat diadili. Penyaliban itu adalah pengadilan, diadili, dihakimi, dihukum. Ini bukan Yesus. Lalu dikatakan kemudian di data nomor 39, orang yang benar diselamatkan oleh Tuhan. Dia, Tuhan, adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong orang benar dan meluputkan orang benar. Dia, Tuhan, meluputkan orang benar dari tangan yang berkhianat dan menyelamatkan orang benar sebab orang benar berlindung kepadanya. Ini Mazmur 37. Kata Yesus, akulah jalan, akulah benar, akulah hidup. Berarti ketika Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur, ini harus tergenapi. Orang benar diselamatkan, orang fasik menggantikannya. Kita mau kemana? Yang membenarkan penyaliban terhadap Yesus ini siapa? Yang mau supaya Yesus ini disalib itu siapa? Iblis atau Tuhan? Orang fasik mengintai. Artinya apa? Yudas ini mengintai Yesus dan berniat membunuhnya. Mazmur 37 nomor 32. Orang fasik, pemakan suap, mengintai orang yang benar, Yesus, dan berikhtiar membunuhnya. Berikhtiar artinya berniat membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan pengkhianat. Tuhan tidak menyerahkan Yesus ke dalam tangan Yudas. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan terkutuk pada saat diadili. Mazmur 37 nomor 33. Lalu hanya pembinasa keji yang bisa mencuci otak orang-orang yang tidak belajar untuk membantah firman Tuhan yang ada di Mazmur 37. Iblis itu lihai, iblis itu pandai sekali menyesatkan orang agar percaya kepada bisikannya. Ya, saya sudah berjuang menyatakan bahwa Nabi kami Isa alaihissalam, Yesus Kristus, bersih dari pembunuhan orang-orang kafir. Tapi saudara ngotot dia harus mati untuk dosa-dosa kami. Ya silakan. Ya Bang, dari tadi Abang udah ngomong panjang lebar. Tadi kan saya udah ngomong di mana. Tadi kan Anda bilang, saya udah kasih nih di keempat Injil tuh jelas. Ya, tapi dari tadi Abang ngomong panjang lebar, muter sana muter sini, comot saya comot sini. Tapi nggak pernah ada ngomong bahwa di kitab ini ditulis bahwa Yudas lah. Tidak ada. Tapi di kitab kami, di kitab keempat Injil itu ditulis. Bahkan sejarawan juga menulis bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Begitu Bang. Gimana itu? Saya ikut itu kalau ada pengakuan Yesus bahwa harus terjadi apa yang tertulis di kitab saudara. Ada nggak pengakuan Yesus? Harus tergenapi apa yang tertulis dalam kitab Lukas, Markus, Yohanes, Matius, Roma, Filipi, Kaliki. Mana? Kalau ada, saya ikut. Ada enggak? Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Nah kan, jadi muter-muter lagi Bang. Saya cuma minta di mana ditulis. Jangan jadikan saya sebagai acuan, Abang. Jadikan Yesus. Karena memang nggak ada. Yesus mengatakan apa? Di dalam Lukas 24 nomor 44. Harus tergenapi tentang dia tertulis di kitab Mazmur atau di kitab Lukas? Yesus juga pernah ngomong Bang, bahwa Mesias itu harus mati. Gimana Bang? Itu ngomong di mana? Ya, ngomong di mana? Ngomong di mana? Saya tanya dulu. Di dalam Matius kalau tidak salah. Itu dia. Masalahnya Anda masih mereka-reka. Bagaimana ceritanya?
Ya oke, saya cari dong. Sabar Bang. Silakan. Saya Pak. Silakan. Silakan dibesarkan Bunda Rahma dulu sambil menunggu saudara kita ini. Dibacakan Bunda Rahma catatan kakinya Matius 27 nomor 5. Iya. Nah, di sini dicari di Matius 275, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ya, ini cerita Yudas ya, kematian Yudas versi Matius. Kita lihat di sini. Kan dua versi kematian Yudas ya, tapi kita lihat kematiannya di Matius. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Ini kronologi kematian Yesus. Yudas. Disalibkan. Kematian Yudas Oke, menggantung. saya jawab ya. Kalau tentang itu ya. Kita balik lagi ke bahasa asli aja, Bang. Silakan. Kalau tentang itu, tentang Yudas mati itu. Di Silakan. situ bukan disalibkan, tapi cok. Bahasa Inggrisnya cok. Apa itu cok? Tercekik. Tercekik. Yes. Coba Udahlah, dilihat itu- Bunda Rahma. Itu juga kan, itu nggak ditulis di Alkitab. Itu kan tafsir. Iya, Iya kan? betul. Nah, tadi sekarang kalau saya juga begitu, pakai tafsir, Anda nggak mau nggak pakai. oke, tadi tafsir. oke, kita nggak Ibnu pakai tafsir, tapi saya minta abang untuk menentukan satu sikap ya. Di dalam kitab abang itu Sebentar dijelaskan. Bang, tadi kan Abang minta ya itunya. Oh iya, Mesias silakan. harus mati. Nih, Mesias harus menderita dan bangkit dari Di mana antara itu? orang mati. Di mana Dalam itu? Lukas pasal 24. Ya, Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari 3. oh, Dan lagi dalam namanya, nama Mesias berarti kan, Ah. berita tentang pertobatan dan pengampunan harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. itu Oke, bang. Tertulis di mana yang ada bau itu? 45. Lukas 24 ayat 46. 46. 46. Yes. Nah, baca dari 44. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat itu. Ini merujuk kepada Taurat, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur, bukan kepada kitab yang lain. Ini pernyataan Yesus dari tadi saya membaca. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ada tertulis demikian di dalam kitab Taurat, di dalam kitab para nabi, di dalam kitab Mazmur. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Silakan Anda tunjukkan ini tertulis di Taurat mana. Ya itu kan tadi saya sudah nunjukin bahwa Yesus sendiri bilang bahwa Mesias harus mati. Tapi ini tidak tertulis di dalam kitab Taurat. Berarti ini kesalahan penulis atau ini kebohongan Yesus. Karena ini tidak tertulis di Taurat. Tidak ada di Taurat tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati. Pada hari itu tidak ada. Makanya saya katakan kitab Anda ini tidak layak dijadikan sebagai firman Tuhan, karena terkadang perkataan Yesus itu tidak betul, atau kepengarangnya ini penyelidikannya tidak jelas. Dia mengatakan ada tertulis, tapi dicari di Taurat tidak ada tertulis. Sampai 2 hari sebelum kiamat kita cari, tidak akan pernah kita temukan. Ada apa?
Justru yang tertulis itu adalah jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah. Itu dalil, Bang. Keluaran 23 nomor 7, nomor 8. Coba Anda baca di situ. Jadi begini, orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang bersalah, orang yang menumpuk dosa-dosanya. Orang Roma, orang Vatikan, orang Yunani adalah orang-orang yang menumpuk dosa-dosanya karena mereka menyembah dewa-dewa. Yesus ini adalah orang suci. Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh Yesus, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan Roma, Yunani, penyembah dewa itu dengan membunuh Yesus. Itu yang tertulis, Bang, di Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Orang-orang Roma, orang-orang Yunani, orang-orang Indonesia yang hidup zaman sekarang, pelaku-pelaku maksiat, ada yang memperkosa ibu kandungnya, memperkosa anak kandungnya, membunuh ayahnya, membunuh ibunya. Dosa-dosa mereka ini ditanggung mereka sendiri. Makanya Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang-orang yang berdosa. Orang berdosa ini yang harus menanggung dosa mereka masing-masing. Kok jadi anaknya orang yang menjadi korban di atas tiang salib? Di mana firman Tuhannya yang membenarkan itu? Tak ada kan? Kecuali ego orang-orang Roma yang dibawa oleh pembinasa keji tadi, yang kita tidak tahu siapa bapaknya, siapa mamanya, kok tiba-tiba bikin konsep. Bang, oke, saya potong dulu, Bang. Silakan. Anda kan selalu bilang tentang Roma, tentang Yunani. Lah, jadi Terus Kristen kemudian yang pertama bilang kali ini dari mana? Kristen pertama kan di Antioquia, Bang. Antioquia itu kitabnya apa? Maksudnya kitabnya? Loh, Abang, murid-murid Paulus yang disebut di Antioquia itu sebagai pengikut Kristus, itu belum resmi, mereka masih kecil. Yang resmi itu di Vatikan, Roma, Yunani. Artinya Paulus nggak pernah ketemu sama orang-orang Vatikan, kan? Tapi murid-muridnya, bahkan bukankah Jangan dia ngarang, pernah Bang. menjadi santo? Enggak ya? Ya semua juga jadi santo, Maria juga sama jadi Nah, santo. itu maunya Anda, enak aja. Mau mengklaim orang Yahudi jadi santo, Maria gimana mau ceritanya? Lo Maria jadi santo. Maria Santa siapa yang Maria. jadi santo? Orang Katolik menyebut Maria. Ya Tuhan. Ya orang Katolik, Belajar orang Katolik doa. itu Roma. Anda tadi mengatakan di mana Katolik bukan ada orang Roma? Lah, Anda sadar? Rupa-rupanya Anda sadar rupanya kan? Ya tadi jadi gini, Bang. Saya nggak ngerti gimana cara jalan pikir Abang ini bisa ngomongin tentang Roma dan itu. Padahal Alamak. kekristenan Abang, itu saya tanya nih. tentang habis-habisan. Dengar saya, Bang. Paulus mengaku Ya. di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Siapa di antara Yahudi dan Romawi, antara yang dijajah dengan yang menjajah yang tidak jujur? Yunani. Romawi tidak. Yunani. Bangsa. Jadi Paulus itu Ayo. mewartakan kepada orang-orang Yunani. Romawi tidak. Saya kurang paham kalau itu. Tapi setahu saya, Bang. dia itu. Jadi gini, Bang. Anda salah sejarah, Bang. Anda Loh, salah kok jadi sejarah. saya salah sejarah? Tadi oke gini. Kita urut dulu ya, pelan-pelan ya, Bang ya, pelan-pelan. Iya, Bang. silakan. Anda mau bilang bahwa Paulus yang mendirikan Kristen. Paulus yang mendirikan Kristus. Yes, betul. Anda salah, Bang. Silakan tunjukkan kesalahan saya di mana. Anda baca ke kisah para rasul itu, dia kejadian Antioquia itu. Ya, siapa yang pergi ke Jadi- Antioquia? Yesus? Jadi saya jelasin dulu ya, Bang. Enggak, saya tanya dulu. Siapa yang pergi ke Antioquia? Yesus atau Paulus? Barnabas yang pertama, Bang. Anda keliru. Sebelum sampai ke Aduh, Antioquia, Tuhan, sebelum tolong. sampai ke Antioquia, Barnabas lebih dahulu memanggil Paulus. Para kali, bah.
Bukan bang, gini. Makanya saya ceritain tuntutannya biar abang mengerti. Karena ternyata abang ini nggak ngerti. Silakan. Jadi gini, Ya. pada waktu setelah Stefanus dibunuh, itu kekristenan waktu itu belum namanya Kristen, namanya Hohodos atau sang pengikut jalan, itu kemudian memecah diri ya, karena terpencar, dan salah satunya adalah orang-orang yang ke Antioquia, dan kemudian paham itu kemudian banyak diikuti oleh orang-orang Antioquia, berkembang di Antioquia, kemudian didengarlah oleh jemaat yang ada di Yerusalem kemudian Barnabas ke Antioquia, kemudian Barnabas baru menjemput Paulus, baru dibawa ke Antioquia. Jadi kalau dibilang itu adalah pendirinya Paulus, Anda salah besar, Bang. Karena kekristenan itu bukan Paulus. Di situ ada Barnabas, di situ sudah ada jemaat sebelumnya. Dan kemudian lagi-lagi ini banyak yang salah dari teman-teman Muslim mengatakan bahwa disitulah mereka menjadi Kristen, mendirikan Kristen. Padahal kekristenan itu adalah kalau baca ayatnya mereka disebut Kristen, bukan menyebut diri. Mereka disebut Kristen. Jadi bukan Paulus yang mendirikan kekristenan. Anda salah besar. Oke, Kalau saya tanya dulu. Panggilan Kristen itu sudah disebutkan kepada orang-orang di Antioquia sebelum Paulus datang atau setelah Paulus datang? Jawab. Ya, ketika mereka ada di sana memang. Pertanyaan saya, sebutan Kristen setelah masih Barnabas atau nanti Paulus ada di Antioquia? Bersama-sama dengan Paulus. Setelah ada Paulus atau sebelum ada Paulus? Setelah mungkin. Ya, kalau lihat runutannya setelah. Oke. Tadi Anda kan mengatakan saya tidak ngerti runutan kan? Nah, saya ajarin penyebutan Kristen itu ketika Barnabas ada di Antioquia itu belum ada. Setelah Paulus kemudian muncul, setelah dipanggil oleh Barnabas, baru muncul panggilan Kristen. Kenapa? Karena Paulus bisa melakukan mujizat sampai dia dianggap dewa Hermes. Itu nggak gitu ya ceritanya. Nggak gitu ceritanya. Di Antioquia nggak begitu. Jadi Bang, jemaatnya sudah ada, Bang. Jadi kalau dibilang Paulus yang mendirikan, Paulus itu cuma meneruskan, Bang. Bukan membangun sebuah jemaat, mendirikan, kita buat sekte namanya. Nah, itu sudah ada. Meneruskan apa menurut abang nih? Pengajaran Christianity, maksudnya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sebelum jadi Kristen namanya kan siapa yang mengajarkan kemudian orang-orang di Antioquia? Ya, Barnabas dan Paulus. Kalau begitu tunjukkan ajaran Barnabasnya. Satu kitab aja. Loh, mereka mewartakan Injil. Anda ingin mengatakan Barnabas mengajarkan surah-surah Paulus? Enggak. Saya ngomong mereka mewartakan Injil. Injil yang mana yang mereka wartakan? Surat Paulus itu kan diberikan kepada Roma, itu secara khusus kepada Roma, kepada itu sementara dalam pelayanan, bukan kemudian sudah ada suratnya baru kemudian dikumpul. Nah, inilah pedoman kita. Nggak gitu, Bang. Nah, sekarang permasalahannya adalah adakah kemudian surat yang muncul dari Barnabas untuk orang Antioquia? Betul. Nangis. Mereka itu ketemu bareng tiap hari. Tidak bisa, karena terbukti ada surat yang ditulis untuk orang Antioquia dari Paulus. Gimana itu? Mana suratnya? Titus itu siapa, Bang? Halo. Titus itu apa? Bukan tikus, Pak, tapi Titus. Tahu, Bang. Nah, bagaimana tuh? Dia menulis surat untuk Titus, seorang anak Titus di Antioquia. Ayo. Mana suratnya Barnabas?
Loh, itu Ditolak. coba baca surat Titus, Abang. Itu Iya. nasihat Surat kepada itu, anaknya. ya itulah makanya yang mengikuti surat Paulus ini disebut sebagai pengikut Kristus. Baca 1 Korintus Enggak, 11 nomor 1. Jadilah teladanku sebab aku juga adalah Kristus. Ayo, mana kita harus pergi kemana ini supaya kita bisa membela Paulus? Nggak bisa. Jadi, tadi kan saya udah kasih urutannya bahwa jemaat itu sudah ada, Bang. Sudah ada. Siapa yang membentuk jemaat di sana, Bang? Lah, baca dong. Makanya kisah para rasul itu dibaca bahwa Iya, siapa yang membentuk jemaat di sana? setelah orang-orang itu terpencar karena waktu itu Stefanus dibunuh, itu orang-orang waktu belum disebut Kristen ya, mereka masih disebut pengikut Sang Jalan, itu mereka kemudian terpencar, Bang. Siapa yang buat jemaat di sana? Pertanyaannya siapa? Loh, kok siapa? Itu sudah terbentuk sebelum Paulus datang, itu sudah ada. Di mana itu dikatakan, Abang? Justru dikatakan bahwasanya setelah Paulus datang ke situ, ya, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, disebut ya, Bang, bukan menyebut ya. Ya, disebut Kristen. Ya. Disebut Berarti yang sebagai apa? menyebut itu adalah orang-orang Antioquia. Orang-orang itu sebutan ejekan sebenarnya Kristen itu. Ejekan. Ini baca ini untuk pertama kali nih, untuk pertama Iya, kali. betul. Tapi umat Kristus bukan baru itu ada. Sebelum itu sudah ada. Di mana? Ya, Bang, Paulus kalau Anda mengatakan ya. Sebentar, Bang. Paulus mengejar-ngejar pengikut Kristus itu pengikut Kristus bukan? pengikut Paulus, Yesus, ya, yang Yes, dikejar betul oleh kan? Paulus. Betul Ya, kan? Berarti sudah ada kan sebelum Paulus bertobat. Iya kan? ya. Oke. Berarti sudah ada kekristenan sebelum ada, walaupun nama Kristen itu baru dibentuk, ada di pertama kali disebut di Antioquia, tapi ajaran kekristenan itu sudah ada sebelum itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan Injil. Injil dari siapa? Para murid yang mendengar Injil dari Yesus. Itu yang mereka sampaikan. Jadi menurut saudara, Yesus mengajarkan orang-orang Antioquia yang tidak bersunat ini. Bukan Yesus, Bang. Murid-murid Yesus. Murid-murid Yang kemudian Yesus tersebar. yang diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat gitu. Iya, yang kemudian tersebar. Tadi kan saya udah bilang, udah ceritain kronologinya. Terus kenapa Paulus kemudian bertobat dari mengajarkan itu? Dari mengajarkan apa, Bang? Mengajarkan orang-orang di luar Yerusalem untuk meninggalkan hukum Tuhan. Kenapa beliau bertobat? Ya, dia selama ini kan membunuh orang-orang Kristen. Tidak. Setelah dia membunuh murid-murid Yesus, jangan katakan Kristen, Bang. Tidak lazim. Murid-murid Yesus dibunuh oleh Paulus untuk kemudian selanjutnya dia bertobat supaya dia bisa menyamar. Oke? Menyamar lagi, Bang. Loh. Anda asumsi lagi, Bang. Kalau ada ayatnya, Inilah. kalau ada ayatnya gimana? Gimana? Tunjukkan. Oke. Mhm. 1 Korintus 9 nomor 20. Ya, bacalah. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Ini bukan menyamar menurut saudara. Mhm. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini tidak nyamar. Tapi kan dia nggak menyamar pura-pura jadi Kristen, Bang. Lah kenapa jadi Kristen Anda bawa? Kristen itu di konteksnya luar. gitu. Ini ahli Taurat. Paulus Iya, mengatakan, bagi tapi- orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya, Aku oke. menjadi, meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini apa namanya? Mhm. Iya, itu kan kepada
kaum Yahudi. Nyamar Kenapa? kan dia? Karena ya oke lah, bisa Udah. disebut dia nyamar. Tapi kepada kekristenan enggak. Iya Kalau dia memang nyamar, Bang, kepada gini, Kristen Bang, memang dia kalau enggak dia- nyamar. Tetapi Iya, kan? setelah dia Anda kembali yang ke bilang Yerusalem, tadi dia dia nyamar. bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Ya Tuhan. Bang, sampai dia mau mati, sampai dia berani mati, dipancung di kota Roma, Bang. Dia mempertahankan imannya kepada Kristus. Anda bilang, Bang, kan tadi Yesus mengatakan, apabila kamu melihat si pembinasa keji yang dituliskan Nabi Daniel, Daniel sudah mengatakan dia harus mati. Pembinasa keji itu memang harus mati. Itu sudah dinubuatkan. Kematiannya itu memang harus mati mengenaskan. Sudah dinubuatkan. Begitu juga dalam Ulangan 18, nomor 18, nomor 20. dia mati karena mempertahankan imannya, Bang. Kenapa dia bertobat di Kisah Para Rasul 21? Ya, karena memang mau dipakai oleh Yesus sebagai rasulnya. Lah, tidak, dia bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Lucu ente ini. Aduh, mulai ngarang. Saya bacakan Ngarang, dalilnya Bang. boleh? Boleh. Oke. Nah, ini bagus ini karena orang Islam yang mengajarkan Kristen. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkatlah ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Jadi Paulus ini habis keluar meninggalkan Yerusalem, mengajarkan ajaran Kristen, kembali ke Yerusalem. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan oleh Theos di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengarkan tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita." Nah, ini Kristen maksudnya. Ini Kristen yang dimaksud. Enggak, Bang. Loh, lalu siapa yang tidak bersunat? Siapa yang meninggalkan hukum Taurat? Ya, lanjut dulu, Bang. Nanti saya jelasin, Bang. Nah, lalu dikatakan, jadi sebagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan bertanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Coba, Paulus disuruh berbohong supaya dia tidak dibunuh. Karena kapan dia ketahuan dia mengajarkan orang tidak bersunat dan mengajarkan orang meninggalkan hukum Taurat, dia pasti dibunuh. Maka apa kata Paulus? Apakah dia mempertahankan di situ? Oh tidak, biarpun aku mati, aku tetap mengatakan Tuhan sudah membatalkan ini. Tidak, dia malah ngikut.